Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa 3 emiten yang kembali gagal masuk ke indeks MSCI untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Hari ini kalau pemberitaan dengan judul MSCI umumkan 3 saham ini tidak masuk indeks. Begini efeknya ke ISG. Ya, kita baca sekilas dari pemberitaan ini. 3 saham bursa efek Indonesia dipastikan tidak masuk ke indeks MSCI untuk tinjauan periode Mei tahun 2025. Jadi ternyata Brand, Chuan, dan Petero kembali tidak masuk ke indeks MSCI. Jadi kita semua ingat sebelumnya pada saat perbaruan indeks pada Februari tahun 2025, Brand, Petero, dan Chuan juga tidak masuk ke indeks. Pada saat itu ISG turun dalam, saham-saham ini juga turun dalam karena banyak berharap ketiga saham ini masuk indeks. Setelah itu MSCI mengatakan bahwa akan coba mempertimbangkan, dan setelah dipertimbangkan saat ini untuk Mei ternyata tetap tidak dimasukkan. Dan sekarang kita lihat cara teknikal untuk saham Brand, Petero, dan Chuan. Untuk Brand bisa kita lihat kemarin pada perdagangan hari Jumat berhasil naik di atas 5.000 dan sudah mendekati target di sekitar 5.500. Dan sebelum sempat kita bahas saham Brand ini, dan saatnya sudah berhasil memang berada di atas 5.000. Tapi cara candle harga 5.000 sebenarnya belum terkonfirmasi break. Dan candle pada kenaikan kemarin memang tidak begitu oke karena ada shadow ke atas beban panjang. Tapi jika kita perhatikan broker summary, pada kenaikan 3% ini asing terpantau masih masuk. Pada perdagangan tanggal 10 juga asing masih masuk. Dan di broker summary ini juga terpantau sebenarnya masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat walaupun ada pemberitaan MSCI ini, tetap minggu depan Brand saya lihat masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk memberi harga 5.500. Tapi tetap teman-teman harus perhatikan cara teknikal Brand saat ini masih belum oke. Walaupun ada akumulasi, kenaikan hari Jumat candle tidak meyakinkan dan saat ini masih ada resisten lumayan kuat di 5.500. Sebelumnya juga beberapa kali mencoba naik dari 5.500 juga masih gagal dan sempat melemah. Dan untuk tren jangka menengah juga Brand sebenarnya tren ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah bersih dapat di scale 5.000 ke bawah, saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Brand minggu depan mencoba untuk break 5.500 masih gagal dan mulai terbentuk candle merah. Atau teman-teman bisa jadikan harga 5.000 untuk trailing stopnya. Jika ternyata Brand gagal break tapi masih kuat di atas 5.000, cara pergerakan saya lihat masih bisa di hold ke 5.000 akan berubah menjadi support psikologis. Dan secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Jadi saat ini memang Brand mencoba untuk membentuk high low. Ini belum terkonfirmasi break. Tapi jika ternyata minggu depan kuat berada di atas 5.000, ada potensi untuk mulai membentuk high low. Dan target kenaikan berikutnya apabila berhasil bertahan di 5.000, itu target tren jangka menengah ada potensi ke 6.000. Tapi lebih oke karena secara teknikal sekarang belum bergerak tren, belum ada tanda reversal, plus ada sentimen negatif pemberitaan ini, lebih oke pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Brand minggu depan gagal melewati 5.500. Selanjutnya untuk PTRO, bisa kita lihat cara teknikal juga saat ini masih bergerak downtrend, dan PTRO saat ini masih bisa bertahan dari rebound dari harga 2.000 yang merupakan support psikologis. Dan PTRO bisa kita lihat kenaikan 3%, candle juga tidak begitu oke walaupun sempat mendekati garis EMA 140 di 2.430. Jadi pada perdagangan terakhir sempat menyentuh sekitar harga 2.380. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada perdagangan ini, asing yang sebelumnya masuk ke hari Jumat terpantau melakukan distribusi, dan di broker summary jika kita lihat ini semua tidak ada akumulasi. Jadi beda dengan Brand yang ada akumulasi, PTRO kenaikan 3% ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk PTRO juga apabila teman-teman masih mau hold, bisa hold selama 2.000 sebagai support psikologis tidak terlewati, tapi tetap lebih aman pertimbangkan jadikan garis EMA 150 sampai 2.500 untuk target take profitnya. Dan jika terpantau beberapa kali mencoba break 2.500 sampai garis EMA 150 ternyata gagal, potensi untuk melanjutkan low atau malah menembus 2.000 masih sangat besar. Jadi tetap harus hati-hati kan cara teknikal juga masih belum oke. Apalagi untuk PTRO tidak ada akumulasi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Selanjutnya Chuan pada perdagangan terakhir naik lumayan tinggi. Cara pergerakan juga saat ini masih bergerak downtrend. Sempat menyentuh 5.000 ini masih bisa bertahan dan rebound. Jadi untuk Chuan
kenaikan 8% tepat di 6.000. Jadi untuk cuan bisa menarik apabila memang berhasil break 6.000. Tapi jika teman-teman mencoba naik di atas 6.000 juga masih gagal, cara pergerakan tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke zona 4.800 sampai 5.000 ini. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan cuan, asing teman-teman masih terus keluar. Jadi beda dengan brand yang asing 1 minggu terakhir masih masuk, PTRO juga 1 minggu terakhir asing masih masuk. Di cuan asing teman-teman masih terus keluar. Tapi di broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi ini teman-teman ada akumulasi. Jadi untuk cuan menurut saya juga secara trading plan hampir mirip juga dengan brand dan PTRO. Karena saat ini berada tepat di resisten, menurut saya lebih aman pertimbangkan untuk take profit apabila cuan ternyata minggu depan gagal bertahan di 6.000 atau gagal break 6.000. Dan bisa jadikan 5.000 untuk trade stop apabila teman-teman tidak mau take profit di 6.000. Dan apabila teman-teman menganggap harga 5.000 saat ini masih berupa support lumayan kuat, ini masih bisa di-hold kan, selama masih kuat di 5.000 ini juga akan mulai sideways. Tapi untuk saya pribadi lebih aman pertimbangkan untuk take profit apabila cuan ternyata gagal melewati 6.000 minggu depan. Sedangkan untuk yang ingin coba pantau di entry, wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di 4.800 sampai 5.000 untuk spekulatif buy di harga bawah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.